Perkenalkan, nama saya Christopher Melkisedek Morin. Kali ini saya akan mendemokan tools atau alat yang disediakan oleh salah satu cloud provider, yaitu Google Cloud Platform, yaitu saya akan menggunakan BigQuery untuk menerapkan salah satu model komputasi cloud, yaitu Data as a Service, karena di sini akan berfokus terhadap bagaimana mengelola dan menganalisis data, dan juga bagaimana kita memanajemen data-data yang ada. Jadi fokus utamanya adalah data itu sendiri. Jadi seperti apa? Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Google Cloud Platform. Kita bisa mengunjungi websitenya, yaitu di Google Cloud Platform. Nah, kemudian kita selanjutnya masuk ke menu BigQuery untuk mulai menggunakan layanan BigQuery ini. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur lainnya seperti App Engine, Cloud Storage, dan lain-lainnya. Namun sini karena fokusnya data, jadi saya pakainya BigQuery. Oke, ini kita sudah ada di dalam lingkungan BigQuery itu sendiri. Jadi BigQuery mengelola data dalam bentuk relasional atau dua dimensi, dan ini sangat cocok untuk mengelola data-data dalam jumlah yang sangat besar atau bisa dibilang big data. Biasanya dipakai untuk machine learning atau artificial intelligence. Adalah platform untuk memulainya kita bisa mengklik tombol add di sini untuk mulai membuat instance. Nah, sini ada beberapa pilihan menu untuk mengupload sumber datanya itu apakah dari lokal komputer kita di laptop atau dari layanan Google Cloud atau bisa juga melalui Drive ya. Oke, kita pilih yang lokal aja. Nah, sini saya memilih upload karena akan mengupload dari komputer saya. Namun karena datanya belum ada, saya akan mendownload data dummy atau data untuk pembelajaran saja di sini. Saya akan mendownload data dummy dulu di sini. Oke. Setelah terdownload, kita mengekstrasinya terlebih dahulu. Karena ini masih dalam bentuk zip. Kita ekstrak. Oke. Nah, ini ada datanya dalam bentuk CSV ya ini. Nanti dia modelnya itu seperti begini, dipisahkan oleh tanda koma. Oke, kita langsung saja. Nah, setelah file yang tadi diekstrak, kita bisa menuju folder yang tadi kita simpan. Kita memilih letak file yang tadi baru saya download, file CSV, kemudian mengkonfigurasi beberapa di sini. Mana ini saya memberi nama demo untuk database-nya. Kemudian untuk region-nya, tipe lokasinya saya pilih region aja. Region-nya saya pilih Singapura yang di Asia. Setelah itu, create dataset. Kemudian kita bisa memberi nama tabel, sehingga nanti datanya termuat dalam bentuk tabel. Kita beri nama saja 500. Oke, kita centang atau detect. Yang pilih create tabel. Di sini instance yang tadi kita buat, file yang tadi sudah kita upload, itu ada ini. Database dengan nama demo, kemudian terdapat tabel dengan nama US_500. Ya. Kemudian setelah kita klik, maka akan muncul field-field atau data-data yang ada di file CSV tadi dimuat dalam bentuk tabel. Nah, ini lebih memudahkan kita untuk memahami atau mengetahui si data yang ada dalam file-file seperti yang berformat CSV atau JSON. Nah, kemudian kita bisa lihat field-field yang ada dan details. Kita bisa mengetahui
besar datanya itu berapa. Di sini 85,5 kilobyte. Kemudian jumlah baris ada 500 baris di dalam baris datanya. Kemudian kita bisa memilih preview. Menu preview untuk melihat bentuk atau isi dari tabel itu seperti apa. Nah, ini datanya menjadi lebih rapi. Untuk melakukan manipulasi data atau query, kita sangat dimudahkan dengan fitur bawaan dari BigQuery. Nah, tanpa repot-repot kita mengetikkan query SQL secara manual. Nah, di sini kita bisa memilih Table Explorer. Kemudian kita bisa memilih field yang nanti akan kita inginkan untuk ditampilkan dengan kriteria tertentu. Misalkan di sini saya select field, kemudian di sini tampil field-field yang ada di dalam tabel. Nah, misalkan mau menampilkan nama kota dan juga country-nya ya. Oke, kita save. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kota dengan jumlah perusahaan terbanyak di kota New York bisa ketahuan dari jumlah count-nya di sini berjumlah 14. Artinya perusahaan itu banyak di kota New York di urutan pertama dan diikuti dengan Philadelphia dan kota-kota berikutnya. Nah, secara keseluruhan perusahaan ini paling banyak terdapat di negara bagian Los Angeles dengan total perusahaan yang ada itu 18, diikuti dengan New York 14 dan seterusnya. Jika kita ingin menampilkan data spesifik di dalam tabel, nah misalkan saya hanya akan menampilkan nama perusahaan, saya akan menampilkan nama perusahaan. Oke, kita bisa kembali Tabel Explorer dan kita select field, company name. Kita hanya membeli dua field ini saja ya, company name dan city, karena saya ingin mengetahui nama-nama perusahaan ini di mana saja. Save. Nah, ini menampilkan semua. Mas, ini saya akan menggunakan pengkondisian where. Di sini kita perlu melakukan query secara manual sehingga supaya lebih fleksibel kita bisa copy data yang ingin saya tampilkan hanya di city ini Miami saja ya, Miami. Nah, di sini perusahaan yang terdapat di Miami berjumlah 6 ya. Ada berjumlah 6 yang terdapat di Miami. Kemudian apabila kita ingin menyimpan, mengekspor datanya itu disimpan ke penyimpanan lokal kita, kita bisa mengekspornya atau menyimpannya di sini, di save result. Nah, ini kita mau simpannya dalam bentuk beberapa bentuk juga bisa, dalam bentuk CSV, JSON, BigQuery table, ataupun kita hanya mengcopy hasilnya ke clipboard kita. Jadi nanti kita akan bisa mengcopy dan menempelkannya di tempat lain. Saya akan menyimpannya dalam bentuk CSV dan menyimpannya ke lokal komputer saya. Di sini saya akan memberi nama data dummy. Oke, save. Nah, dia sudah tersimpan di komputer lokal saya. Tampilan datanya dalam bentuk JSON. Di query ini saya akan menghapus data di mana nama kota atau city-nya itu adalah Anchorage ya. Jadi semua data yang terletak di kota Anchorage akan terhapus di dalam tabel ini. Kita ke Tabel Explorer, kemudian kita akan mengquery atau menggunakan perintah SQL secara manual. Oke, kita pakai perintah delete. Oke, data yang akan kita hapus
kita menggunakan fit city sebagai kondisinya, di mana data yang akan dihapus yaitu yang terdapat di kota Anchorage ya. Nah, setelah itu kita bisa jalankan, run. Nah, setelah dieksekusi, bisa dilihat di sini bahwa data yang dihapus berjumlah 4 baris, ya 4 rows dari tabel use 500. Oke, kita lihat kemudian kita tampilkan lagi city sama kota ya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah tidak ada lagi nama kota yang sebelumnya saya hapus ya. Kalau kita lihat di sini, nah, nama kota yang tadi Anchorage itu sudah tidak ada. Kemudian saya akan melakukan update data untuk nama orang. Ini Roxanne, saya akan menggantikan namanya dengan di mana kondisinya menggunakan email pengguna. Ini yang akan saya pakai. Oke, saya akan mengupdate data pengguna. Ini kita gunakan perintah first name. Nah, first name ini kita akan mengganti nama yang sebelumnya. Jadi nama terbarunya adalah misalkan pakai nama saya Chris, di mana email pengguna adalah, nah ini kita jalankan, kan? Nah, data sudah berhasil. Kita lihat di tabel. Nah, ini first name-nya sudah terganti di sini. Yang sebelumnya jadi Roxanne, jadi Christopher. Ini. Dan tadi email yang dipakai adalah yang ini. Kita berhasil telah mengupdate data. Kemudian saya juga akan menghapus data di sini. Saya akan menghapus data yang tadi baru saya buat. Yang ini ya, Christopher ini. Oke, kita langsung saja. Saya akan menghapus baris data di sini. Perintah delete. Adalah Christopher. Oke, seperti ini kita jalankan. Dan jika kita mencarinya lagi, maka data tersebut tidak akan ada dalam tabel karena sudah dihapus. Kita jalankan. Nah, di sini hasilnya memberitahukan bahwa tidak ada data untuk ditampilkan karena data yang dimaksud tidak ada dalam tabel. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghapus tabel? Nah, caranya mudah sekali. Kita tinggal klik nama tabelnya di sini. Kemudian kita bisa memilih opsi delete. Di sini kita akan menghapus tabel. Atau mau sekalian kita hapus dengan database-nya di sini, database demo. Nah, itu bisa langsung kita klik delete. Nah, yang pertama saya akan menghapus tabelnya terlebih dahulu. Kita delete. Di sini kita disuruh memastikan untuk menghapus tabel dengan mengetik delete. Oke, delete. Oke, setelah itu kita akan menghapus database-nya lagi ya. Nah, ini database demo-nya akan saya hapus. Klik. Kemudian kita pilih delete. Tekan perintah delete.
dan database-nya akan secara otomatis terhapus. Oke, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih.